Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Yuda, seorang pemuda yang baru pindah ke rumah peninggalan almarhum neneknya, mulai merasakan hal-hal ganjil. Di sudut ruang tamu, ada kursi goyang tua, tempat neneknya dulu sering duduk. Setiap malam, suara derit kursi goyang itu terdengar, dan bayangan hitam terlihat duduk di atasnya. Yuda mulai diganggu dengan sosok menyeramkan dari neneknya yang meninggal di kursi tersebut. Pada malam yang sunyi, Yuda duduk di kamar barunya. Baru saja ia pindah ke rumah nenek yang baru meninggal. Di sudut ruang tamu, sebuah kursi goyang terlihat terdiam, tua dan berderit setiap kali ada hembusan angin. Yuda mendengar derit pelan. Ia memandang pintu kamar yang sedikit terbuka, dan melihat sekilas bayangan gelap melintasi koridor. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Tanpa alasan, ia berjalan menuju ruang tamu. Suara kursi goyang terus terdengar semakin kencang. Dalam benaknya, terlintas bayangan neneknya, duduk di kursi itu setiap malam, tersenyum kepadanya. Saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat kursi itu bergerak pelan-pelan, seperti ada yang duduk di sana. Namun, kursi itu kosong. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tua, memanggil namanya dengan nada lembut tapi dingin. Yuda tersentak dan terdiam, menatap kursi itu. Perlahan, sesosok bayangan muncul, membentuk tubuh neneknya yang membungkuk, memandangnya dengan senyum yang membuat darahnya membeku. Neneknya terlihat memegangi tangan kursi goyang dengan jemari keriputnya. Mata sang nenek tampak kosong namun penuh dengan amarah yang tertahan. Yuda mendekati kursi goyang itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba menenangkan dirinya, berusaha menganggap apa yang dilihatnya hanyalah bayangan dan imajinasi yang salah. Saat Yuda hampir menyentuh kursi, tiba-tiba kursi itu berhenti bergerak. Seketika udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, dan bau anyir samar-samar tercium di udara. Yuda berbalik, dan terkejut melihat bayangan neneknya yang kini berdiri sangat dekat di belakangnya. Wajah neneknya pucat dengan mata yang menatap tajam ke arahnya, seolah meminta sesuatu. Yuda mundur beberapa langkah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, meski rasa takut menguasainya, ia merasa ada sesuatu yang neneknya ingin katakan. Neneknya mulai berbisik pelan. Suaranya terdengar samar dan terputus-putus, seolah datang dari dimensi lain. Yuda mencoba mendengarkan, meskipun tubuhnya bergetar ketakutan. Yuda mendengar neneknya menyebutkan kata-kata yang membuat tubuhnya dingin. Kursi itu rahasiaku, dan tiba-tiba suara itu menghilang. Malam semakin larut, dan Yuda tidak bisa tidur. Kata-kata neneknya terngiang di benaknya. Rahasia apa yang nenek sembunyikan? Mengapa neneknya mati di kursi goyang itu? Di tengah malam, Yuda akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang tamu dan menatap kursi goyang itu lebih dekat. Di sudut kursi, ia melihat tanda bekas darah yang samar. Yuda menatap noda darah itu dengan ketakutan. Ia teringat cerita tentang kematian misterius neneknya. Ada sesuatu yang belum terungkap. Rasa penasaran bercampur takut kini membelenggu pikirannya. Yuda merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia berbalik dan melihat sosok neneknya yang menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. Tanpa suara, neneknya menunjuk ke arah lantai di bawah kursi. Dengan tangan gemetar, Yuda mengikuti arah tunjuk neneknya dan melihat sesuatu yang aneh. Ada celah kecil di lantai kayu yang tampak mencurigakan, seolah menyimpan sesuatu di bawahnya. Perlahan, Yuda mencoba membuka celah itu dengan bantuan benda tajam. Setelah beberapa saat, celah terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah kotak kecil yang usang dan berdebu. Dengan napas tertahan, Yuda membuka kotak itu dan menemukan foto lama yang pudar. Di foto itu, terlihat neneknya yang masih muda, duduk di kursi goyang yang sama, bersama seorang pria asing yang tak dikenalnya. Tiba-tiba, Yuda mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat ia berbalik, sosok neneknya sudah berdiri sangat dekat, menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan.
Sosok neneknya mulai berbisik dengan suara bergetar, menceritakan tentang pria dalam foto itu. Pria yang pernah sangat dicintainya, namun akhirnya mengkhianatinya hingga kematiannya. Yuda semakin merasakan kesedihan mendalam dari neneknya. Ia sadar, arwah neneknya terjebak di kursi itu karena rasa benci dan penyesalan yang mendalam. Kursi goyang itu menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu. Yuda teringat bahwa kakeknya, suami neneknya, telah lama meninggal. Namun, pria di foto itu bukanlah kakeknya. Siapakah pria ini? Dan mengapa ia ada di masa lalu neneknya? Yuda mulai menggali lebih dalam ke dalam foto itu. Ia melihat detail aneh di latar belakang, seperti coretan samar di dinding yang menunjukkan kata-kata yang nyaris terhapus. Maafkan aku. Perlahan, sosok neneknya mulai menceritakan kisahnya. Tentang cinta masa lalunya dengan pria bernama Harun, seorang kekasih yang membuatnya merasa hidup, namun akhirnya merenggut kebahagiaannya. Ternyata, Harun bukanlah pria baik seperti yang neneknya kira. Harun memiliki sisi gelap, ambisi yang mendorongnya melakukan kejahatan, bahkan sampai mengorbankan nyawa nenek demi harta dan kekuasaan. Neneknya akhirnya sadar bahwa cinta yang dimilikinya dengan Harun hanyalah tipuan. Namun, saat ingin pergi meninggalkan Harun, ia terjebak di kursi goyang itu, hingga akhirnya meregang nyawa. Yuda mulai merasakan kengerian yang neneknya alami. Hatinya terguncang, tetapi ia tahu bahwa arwah neneknya tidak akan tenang sampai dendamnya selesai. Suara neneknya terdengar lebih jelas, memohon kepada Yuda untuk membantu membebaskannya dari kutukan kursi goyang itu. Yuda merasa terikat untuk menolong, meskipun nyawanya mungkin dalam bahaya. Yuda merasakan sebuah dorongan untuk menyelesaikan cerita tragis ini. Dengan hati-hati, ia mengambil kursi goyang itu, membawanya keluar rumah, berencana untuk menghancurkan sumber kutukan yang telah lama membelenggu neneknya. Yuda berdiri di halaman rumah, di bawah bayang-bayang bulan yang pudar. Di depannya, kursi goyang itu terdiam, tampak menakutkan dalam cahaya malam. Ia mengangkat palu besar, bersiap menghancurkan kursi itu. Namun, tepat saat palu hendak ia ayunkan, sebuah angin dingin bertiup kencang, dan kursi itu mulai berderit dengan sendirinya. Suara derit itu semakin keras, bergema di malam yang sunyi. Suara tawa samar terdengar di udara, semakin lama semakin jelas. Yuda menyadari bahwa itu adalah suara Harun, pria yang menghancurkan hidup neneknya dan tidak ingin neneknya bebas dari kursi kutukan itu. Tiba-tiba, sosok bayangan Harun muncul di depan Yuda. Ia memandang Yuda dengan tatapan penuh kebencian, menghalangi Yuda untuk menghancurkan kursi itu. "Nenekmu milikku selamanya," kata Harun dengan suara penuh dendam. Yuda menggenggam palu lebih erat, menatap sosok Harun dengan keberanian yang muncul entah dari mana. "Aku akan membebaskan nenek dari kutukanmu," katanya tegas, dan bersiap menghantam kursi. Harun berteriak marah, mengulurkan tangan berbayang untuk menghentikan Yuda. Suhu di sekitar mereka semakin dingin, namun Yuda tetap mengayunkan palunya, menghantam kursi goyang dengan sekuat tenaga. Kursi itu pecah berkeping-keping, dan dari dalam kursi yang hancur itu, muncul cahaya putih terang. Sosok neneknya perlahan muncul dari cahaya, tersenyum pada Yuda, sementara arwah Harun menjerit kesakitan. Yuda menatap neneknya dengan mata berkaca-kaca. Neneknya berbisik lembut, "Terima kasih, Yuda. Kini aku bebas." Lalu sosoknya menghilang dalam cahaya yang perlahan meredup, meninggalkan kedamaian di hati Yuda. Saat cahaya dari sosok neneknya menghilang, udara di sekeliling Yuda kembali hangat. Ketegangan dan hawa dingin yang membekukan itu pun sirna, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah Yuda rasakan sebelumnya. Yuda melihat ke arah kursi goyang yang kini telah hancur menjadi pecahan kayu dan serpihan kain. Di antara kepingan itu, ia menemukan sebuah foto kecil yang terselip, foto neneknya di masa muda yang tersenyum bahagia. Yuda mengusap foto itu dengan lembut, merasakan hangatnya kenangan bersama neneknya. Ia tahu bahwa neneknya kini telah pergi dengan damai, bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Setelah beberapa saat,
Yuda kembali ke dalam rumah. Rumah yang sebelumnya terasa penuh aura mencekam itu kini menjadi lebih terang dan hangat. Seolah-olah keberadaan arwah neneknya telah membuat rumah itu tenang. Yuda memutuskan untuk menyimpan foto neneknya di ruang tamu, di meja kecil yang dulu sering digunakan neneknya. Di tempat itulah, foto neneknya akan selalu mengingatkan akan kehadirannya yang penuh kasih. Malam semakin larut, dan Yuda merasa lelah setelah semua kejadian ini. Namun, untuk pertama kalinya, ia bisa berbaring dan memejamkan mata dengan perasaan tenang, tanpa rasa takut atau kecemasan. Di dalam tidurnya, Yuda merasa seperti berada di sebuah taman bunga yang tenang. Ia melihat sosok neneknya dari kejauhan, melambaikan tangan sambil tersenyum, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, Yuda bangun dengan perasaan segar dan penuh kebahagiaan. Ia tahu, neneknya telah pergi dengan damai, dan kini ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang yang mengganggu. Dengan penuh syukur, Yuda memandang ke arah foto neneknya yang ia letakkan di ruang tamu. Kini foto itu bukan lagi pengingat rasa sakit, melainkan lambang cinta dan kenangan yang akan selalu dikenangnya. Hari-hari pun berlalu, dan Yuda menjalani hidupnya dengan tenang. Meskipun rumah itu tak lagi menyimpan bayangan, kenangan manis tentang neneknya selalu hadir, memberinya semangat dalam setiap langkahnya. Kini, kursi goyang itu hanya tinggal kenangan. Yuda tahu bahwa cinta neneknya akan selalu ada dalam hatinya, melampaui batas ruang dan waktu. Dan di dalam dirinya, Yuda merasa bahwa neneknya masih mengawasinya dengan kasih sayang yang tak pernah pudar.